Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 1.5. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Ini materi bab 1 bilangan anak-anak. Dari buku Matematika K13 untuk kelas 7 semester 1 revisi 2017. Ini ada di halaman 61 sampai dengan 64. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal anak-anak. Ibu mulai dari A, soal pilihan ganda. Soal nomor 1, sepertiga yang persentasi di awal suatu pertemuan adalah pria. Tidak ada orang yang meninggalkan ruang. 10 orang peserta pria dan 10 orang wanita datang ke pertemuan tersebut. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Baik, ini. Misalkan saja seluruh peserta pertemuan ini dinyatakan dalam A, jadi banyak prianya. Awalnya adalah sepertiga A. Sepertiga A. Selanjutnya banyak wanitanya di sini. Berarti seluruh peserta A dikurang dengan prianya. Sepertiga A. A ini sama dengan 1A. 1A dikurang sepertiga A. 1 itu sama dengan 3/3. Dikurang sepertiga. Jadi 2/3A. Ini banyak wanitanya. Ini untuk peserta pria bertambah 10. Berarti P aksen dinyatakan dalam P aksen. Sepertiga dari peserta pertemuan ditambah 10 orang. Selanjutnya untuk wanitanya, W aksen ini setelah bertambah 10 orang, berarti 2/3 A ditambah 10. Ditanya, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Untuk A, lebih banyak peserta pria daripada wanita dalam pertemuan tersebut. Kalau kita amati di sini, peserta prianya sepertiga A ditambah 10. Sedangkan wanitanya 2/3A ditambah 10. Jadi yang lebih banyak peserta wanitanya. Jadi pernyataan A. Banyak pria sama dengan banyak wanita dalam rapat tersebut juga salah. Yang C, lebih banyak peserta wanita daripada pria dalam pertemuan tersebut. Ini sudah kelihatan kalau lebih banyak wanitanya. Untuk D, informasi yang diberikan kurang tepat untuk menyatakan jumlah peserta pria dan wanita dalam rapat tersebut. Tidak. Di sini sudah cukup jelas anak-anak, karena di sini sepertiga, di sini 2/3 dan bertambahnya sama. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut soal nomor 2. Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan Sugi dibandingkan Dani? Berarti kita selisihkan antara nilai yang besar dengan nilai yang kecil. Karena yang ditanya ini berapa waktu lebih lama. Jadi ini kita selisihkan anak-anak. 52,30 kita kurangkan dengan 49,8. Kita kurangkan di sini. 0 dikurang 6 tidak bisa. Di sini pinjam dari 2. Kita masukkan ke sini. 10 dikurang 6, 4. Selanjutnya 2 dikurang 8 tidak bisa kita pinjam dari depan sini. Tinggal 1, di sini 12. 12 dikurang 8, 4. Tanda koma. 1 dikurang 9 tidak bisa, pinjam dari sini, jadi 11. 11 dikurang 9, 2. 4 dikurang 4, 0. Berarti 2,44 detik anak-anak. Ini waktu yang dibutuhkan Sugi ini lebih lama 2,44 detik. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 3. Ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B? Yang ditanyakan dalam bentuk persen anak-anak. Berarti awalnya tadi 25 menit, sekarang menjadi 20 menit. Berarti selisihnya ini. Ini pengurangannya. Ini selanjutnya kita bagi awalnya. Awalnya tadi 25 menit. Selanjutnya kita jadikan bentuk persen, kita kali 100%. Ini sudah.
bisa jadi bentuk persenan. 25 dikurang 25 per 25 dikali 100%. Ini sama dengan 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Tinggal 5 kali 4%, 20. Jadi, berapa persen penurunan waktunya? Ini adalah 20%. Nah, pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 4, harga suatu barang naik 20%. Ini naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah harga setelah kenaikan anak-anak yang ditanya berarti harga awal 8.000 ini ditambah 20% dari harga awal yaitu 8.000. Ini sama dengan 8.000 ditambah 20 per 100 dikali 8.000. Sama dengan, kita sederhanakan. Di sini nolnya 2, 1, 2. 1, 2, langsung gini bisa. Ini berarti 8.000 ditambah 2 kali 8, 16. Nolnya ada 2, 1.600. Jadi harga setelah kenaikan 9.600. Dan jawaban yang tepat Rp9.600. Dan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 5. Pada suatu seminar, 3/25 pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah, Ibu langsung saja kita kalikan 3/25 ini kita kalikan 100% anak-anak. Ini boleh, ini jadi bentuk persen. Dibagi 25, 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25, di sini 4. Jadi 3 kali 4% sama dengan 12%. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Ibu lanjutkan di soal uraian anak-anak. Soal nomor 1, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Baik, ini kita jadikan per 100 saja anak-anak. Ini 2/7, Ibu bagi dulu. 2/7 kali 0, 0. 2 dikurang 0, 2, tambah koma, tambah 0. Kali 2, 14. Kita kurangkan, 20 dikurang 14, 6, tambah 0 lagi, kali 8, 56. Sudah tidak Ibu lanjutkan? Ini Ibu sampai 2 angka belakang koma. 0,28 itu sama dengan 28 per 100. Selanjutnya di sini 45% itu sama dengan 45 per 100. Selanjutnya 50, 0,50 ini 50 per 100. Selanjutnya 0,7, 7 per 10 ini kalau dijadikan per 100 menjadi 70 per 100 dikali 10 anak-anak. Ini 7 per 10 dikali 10 dikali 10 atas kali 10 bawah kali 10. Ini sudah kelihatan mana yang terkecil. Yang terkecil di sini urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3, urutan ke-4. Ini sudah bisa kita urutkan dari yang terkecil, yang atas. 2/7, selanjutnya 45%, selanjutnya 0,50, dan yang terbesar adalah 0,7. Lanjut ke soal B. Di sini 4/5, di sini ini per mil anak-anak. Di sini per 1000, di sini 45%, di sini 0,5. Boleh kita jadikan ini per 100 saja anak-anak. Ibu jadikan per 100. Ibu jadikan per 100. 5 jadi 100. Ini dikali 20 berarti atas kali 20. 80. Per mil ini 55 per 1000. Kalau Ibu jadikan per 100 berarti 5,5 per 100. Kalau anak-anak menjadikan per 1000 juga boleh. 45%, di sini 45 per 100. 0,5 ini sama dengan 50 per 100. Ini 5 per 10 sama dengan 50 per 100. Sudah kelihatan dari kecil ke besar. Ini 1, urutan ke-1, urutan ke-2, urutan ke-3, urutan ke sini. Yang terkecil 55 per mil.
ini per 1000 anak-anak. Selanjutnya 45%, di sini 45%. Selanjutnya 0,5, dan yang terbesar adalah 4/. Lanjut ke soal C kita anak-anak. Di sini 750 per mil, 0,65, 70%, dan 8/10. Baik, kita jadikan per 100 saja anak-anak biar mudah di sini. Ini jadikan per 100. 750 per 1000 itu sama dengan 75 per 100. 0,65, 65 per 100. 70% ini 70 per 100. 8/10 kita jadikan per 100 dikali 10 kali 10, 8. Sudah kelihatan ini yang terkecil ke 1, kedua, ketiga, ini yang terbesar. Selanjutnya, lanjut, ini kita urutkan dari yang terkecil. 0,65, 70%. Selanjutnya 750 per mil, dan yang terbesar adalah 8/10. Soal nomor 2, tentukan hasil penjumlahan berikut. Kita mulai dari soal A. 4/9 ditambah 2/9 di sini sudah sama penyebutnya 9. Kita tinggal menambahkan 4 tambah 2, 6. Kalau kita mau menyederhanakan, di sini dibagi 3, dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Bentuk paling sederhananya 2/3. Lanjut ke soal B. Di sini penyebutnya sudah sama. Ini 6, 6. 3 ditambah 5, 8. Ini karena posisi ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, ini kita jadikan pecahan campuran. Di sini boleh jadikan pecahan campuran. 8 dibagi 6 kali 1, 6. Di sini sisa 2. Kita naikkan 2/6. 1, 2/6. Ini masih bisa disederhanakan lagi. 1, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2. Bentuk paling sederhana, bentuk campurannya 1, 1. Lanjut di sini 2, 1/3 ditambah 3/4. 2-nya utuh. Kita lanjutkan. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Ini langsung kita kali boleh anak-anak. Ini bilangan prima dan 4 bukan kelipatan 3. Berarti 12. Langsung kita kali. Selanjutnya yang di sini kali silang. Sini 4 kali 1, 4, ditambah, tandanya tambah, ditambah 3 kali 3, 9. Ini sama dengan 2, 13/12. Karena pembilangnya lebih besar anak-anak, ini kita jadikan pecahan campuran. 13 dibagi 12 kali 1, 12. Sisa 1, kita naikkan. 1/12. 1/12 ditambah 2 utuh menjadi 3, 1/12. Lanjut ke soal D kita. 2/3 ditambah 3, 5/9. 3-nya utuh di sini. Selanjutnya KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Kali 3 dikali 3. 2 kali 3, 6. Ditambah 9 ke 9 tetap. Jadi menjadi 3, 11/9. Ini pembilangnya lebih besar. Kita sederhanakan, kita jadikan pecahan campuran. 11 bagi 9 kali 1, 9. Sisa 2, kita naikkan 2/9. Sama dengan 3 ditambah dengan 1, 2/9. Ini sama dengan 4, 2/9. Lanjut ke soal E anak-anak. Di sini 2/3 ditambah 2, 1/2 ditambah 3, 1/4. Ini 2 ditambah 3. Ini selanjutnya ditambah lagi yang pecahan di sini. Ibu langsung 3, 2, 4 ini KPK-nya 12. 3 ke 12 dikali 4, atas kali 4. 2 kali 4, 8. Ditambah 2 ke 12 kali 6, atas kali 6. 1 kali 6. Ditambah lagi 4 ke 12 kali 3, atas kali 3. 1 kali 3, 3. Ini sama dengan 2 tambah 3, 5. Selanjutnya, ini tadi tandanya tambah.
8 ditambah 6, 14 ditambah 3, 17. Ini 17 per 12. Pembilangnya lebih besar, ini dulu kita jadikan pecahan campuran. Kali 1, 12. Kita kurangkan sisa 5, kita naikkan. 5 per 12. Sama dengan 5 ditambah 1, 5 per 12. Sama dengan, Ibu letakkan ke kanan saja. 5 tambah 1, 6. 6, 5 per 12. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Tentukan hasil dari, ini Ibu tulis lagi di sini, di bawah di sini anak-anak. Ini 2 per 15. Kita kurangkan dengan 1 per 2. Ditambah dengan 3 per 10. Ini sama dengan KPK dari 15, 2, dan 10 adalah 30. Kita jadikan per 30. 15 kali 2, 30, atas kali 2. 2 kali 2, 4. Tandanya kurang. 2 ke 30 kali 15, atas kali 15. 1 kali 15, 15. Tandanya tambah. Selanjutnya 10 ke 30. Ini 10 ke 30 ini dikali 3. Atas berarti dikali 3. 3 kali 3, 9. Sama dengan 4 dikurang 15, itu negatif 11. Negatif 11 ditambah 9 itu negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2 per 30. Kalau kita sederhanakan lagi masih bisa dibagi 2. Ini tandanya negatif. 2 dibagi 2, 1. 30 dibagi 2, 15. Hasilnya negatif 1 per 15. Lanjut ke soal B, Ibu tuliskan di sini untuk soal B. 3 per 7 ditambah 4 per 21 dikurang 13 per 14. KPK dari 7, 21, dan 14 ini adalah 42. 7 ke 42 kali 6 atas kali 6. 3 kali 6, 18. Tandanya tambah. 21 ke 42 ini kali 2. 8 kali 2, 4 kali 2, 8. Tandanya kurang. 14 ke 42 ini dikali 3. Atas kali 3. 13 kali 3, 39. Ini sama dengan 26 dikurang 39. Berarti tandanya negatif. 39 dikurang 26. 31. Berarti di sini 13 per 42. Hasilnya negatif 13 per 42. Lanjut ke soal C kita. Di sini soal C tuliskan di sini. 4, 2 per 5 dikurang 1, 1 per 3 ditambah dengan 2, 3 per 4. Yang utuh kita jumlahkan dulu. 4 dikurang 1 ditambah 2. Selanjutnya yang pecahan 5, 3, dan 4 ini KPK-nya 60. 5 jadi 60 kali 12. 2 kali 12, 24. Tandanya kurang. 3 menjadi 60 ini kali 20 atas kali 20. 1 kali 20, 20. Ditambah lagi 4 ke 60 ini kali 15. Berarti kali 15. 3 kali 15, 45. Ini sama dengannya, aku taruh di sini. 4 dikurang 1, 3 ditambah 25. Per 60 di sini. 24. 24 ini dikurang 20, sisa 4. Ditambah sisa 4 ditambah 45, 49. Berarti hasilnya 5, 49 per 6. Lanjut ke soal D kita. Ini Bu langsung saja. Ini yang utuh, ini 10 1 per 4 ditambah 1 2 per 3 ditambah 20 7 per 8. 10 ditambah 1, 11. Ditambah 30, di sini 31. Lanjut, di sini KPK dari 4, 3, dan 8 adalah 24. 4 ke 24 kali 6 atas kali 6. 1 kali 6, 6. Ditambah. 3 ke 24 kali 8. 2 kali 8, 6. Tandanya tambah lagi. 8 ke 24 kali 3 atas kali 3. 7 kali 3, 20. Sama dengan di sini 31 per 24. Kita tambahkan.
6 ditambah 16, 22. 22 ditambah 21, di sini 43. Ini karena masih pembilangnya lebih besar, kita jadikan pecahan campuran. 43, di sini 24. Dikali 1, 24. Kita kurangkan, sisa 91, sisa 19. 19 per 20. 1 utuh kita tambahkan dengan 31 jadi 32. 32 19 per 20. Lanjut ke soal E di sini. 2,25 ditambah 25% ditambah 1 per 2. Ibu jadikan seperti ini. 2,25 ditambah persen itu 0,25. Ibu tambah lagi 1/2. 1 utuh, setengah itu 0,5. Ini Ibu jadikan desimal. Boleh anak-anak jadikan desimal. Kita jumlahkan bersusun di sini. Di sini saja. 2,25 ditambah 0,25 ditambah 1,5. Ini komanya harus lurus anak-anak kalau menjumlahkan. Ini 0, menyimpan 1, 0 lagi. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 5, 10. 1 tambah 2, 3 tambah 1 lagi 4. 4,00. Ini sama dengan 4. Lanjut soal nomor 4. Tentukan hasil dari, untuk soal A, 3/8 dikurangi 1/4. Ini kita samakan dulu penyebutnya. 8 dan 4 itu KPK-nya 8. 8 ke 8 kali 1 tetap berarti 3 dikurang 4 ke 8 kali 2 atas dikali 2. 1 kali 2, 2. Sama dengan, di sini per 8. 3 dikurang 2, 1. Lanjut soal B anak-anak. 7/30 ditambah 3/20 dikurang 41/4. Ini untuk memudahkan kita, Ibu jadikan pecahan biasa semua anak-anak. Di sini menjadi 7/30 ditambah 3/20 dikurang 4 kali 4, 16 ditambah 1, 17. 17/4. Ini selanjutnya kita cari KPK dari 30, 20, dan 4 itu adalah 60. 30 ke 60 kali 2, 7 kali 2, 14, ditambah 60, 20 ke 60 kali 3, 3 kali 3, 9. Tandanya kurang. Sekarang 4 ke 60 di sini kali 15, atas kali 15. 17 kita kalikan dengan 15 terlebih dahulu di sini. Ini 5, 3, 5 kali 1, 5, tambah 1, 8. 1 kali 7, 7, 1 kali 1, 1. Kita tambah. Di sini 5, 5, 1. 255. 255. Ini sama dengan 14 ditambah 9 ini 23. Dikurang 255 per 60. Ini sama dengan, ini negatifnya lebih besar. Berarti 23 dikurang 255, ini kita kurangkan. Berarti negatif anak-anak. Kita kurangkan. 255 dikurang 23. Di sini 2, 3, 232 per 60. Ini sama dengan, kita jadikan pecahan campuran sekarang. Ibu letakkan di sini. Kita cari jadikan pecahan campuran. 232 dibagi 60. Di sini dikali 3. Kalau dikali 4 tidak cukup, berarti 180. Sisanya di sini 2, ini 5. 52 per 60. 52 per 60. Ini sama dengan 3, ini dibagi 2 masih bisa anak-anak. Atau dibagi 4. Dibagi 4 menjadi 13. 13, bahwa dibagi 4, 15. Negatif 3, 13 per 15. Lanjut ke soal C kita. Di sini 7, 1/3 dikurang 6, 7/8. 7 dikurang 6 langsung, berarti tinggal 1. 1 di sini. 3 dengan 8 KPK-nya 24. Langsung dikali bisa anak-anak. Di sini 3 kali 8, 24. Langsung kali silang. 8 kali 1, 8. Tandanya kurang. Ini tanda kurang. Di sini 3 kali 7, 21. Ini 8 dikurang 21 negatif. Maka 1 utuh ini kita jadikan bentuk per 24. Ini
1 sama dengan 24. Ini kita kalikan. 1 kali 24. 24 per 24 ditambah 8 dikurang 21. Ini sama dengan 24 ditambah 8, ini 32 dikurang 21. 32 dikurang 21, ini 11. 11 per 20. Lanjut ke soal D anak-anak. 4 per 9 ditambah 11 per 18 ditambah 5 per 27 dikurang 4 2 per 3. Ini Ibu jadikan pecahan biasa saja anak-anak. Nanti jadi 4 per 9 ditambah 11 per 18 ditambah 5 per 27 dikurang 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14. 14 per 3. KPK dari 9, 18, 27, dan 3 adalah 54. 9 kali 6, 54 atas kali 6. 4 kali 6, 24. Tandanya tambah. 18 ke 54 kali 3 atas kali 3. 11 kali 3, 33. Tandanya tambah. 27 ke 54 itu kali 2. 5 kali 2, 10. Tandanya kurang. 3 ke 54 di sini. 3 ke 54 itu dikali 18. Dikali 18. Sekarang kita kalikan. 14 kali 18. Kita kalikan. 4 kali 8, 32. 8 kali 1, 8 ditambah 3, 11. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Kita tambahkan 252. 252. Ini sama dengan, kita tambahkan dulu 24 ditambah 33, 67, 77. 77 dikurang 252 per 54. Ini 77 dikurang 252 berarti negatif hasilnya. Kita kurangkan di sini. 252 dikurang 77. Kurangkan dulu di sini 4. 12 dikurang 75. Ini 1 tinggal 1. 14 dikurang 7, 7, 1. 175 per 54. Kalau kita jadikan pecahan campuran, kita bagi dulu di sini. 175 dibagi 54. Ini kalau dikali 3 nah. 12 1 di sini 150 160. Kita kurangkan 3 1. Di sini 13 per 54. 13 kalau 13 itu kalau dikali 4 52. Berarti di sini sama dengan 3 dibagi 13 1 dibagi 13 lagi dapat 4. Ini berarti sama dengan negatif 31 per 4. Soal nomor 5. Ibu Cindy membeli 2 ekor ayam. 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 2,45 kg. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Ini sama-sama kilogram satuannya anak-anak. Kita tinggal menjumlahkan. Jadi 1 1/4 ditambah dengan 2 4/5. Sama dengan 1 ditambah 2 3. Selanjutnya KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Di sini kali 5. 4 kali 5 20 atas kali 5. 1 kali 5 5 ditambah 5 menjadi 20 kali 4 atas kali 4. 4 kali 4 16. Ini sama dengan 3 21 per 20. Ini sama dengan, kita jadikan pecahan. Ini 21 per 20. Jadikan campuran. Kali 1 20. Ini bisa 1. 1 per 20. 1 per 20 ditambah 3. 1 utuh. 3 ditambah 1 4. 4 1 per 20. Lanjut, jadi 41 per 20 kg anak-anak. Ini hasilnya. Lanjut soal nomor 6. Ibu Sundari membeli 1 kg minyak goreng. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang masih tersisa ini 1/3 kg. Berapa banyak minyak goreng yang tumpah? Berarti 1 kg, ini sama-sama kilogram, dikurang dengan 1/3 anak-anak. 1 ini kalau ibu jadikan pecahan menjadi 3/3. 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Jadi yang tumpah adalah 2/3 kilo.
Soal nomor 7 anak-anak. Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar, dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapa luas tanah tempat pondok pesantren? Berarti ini 1 hektar tanah milik Pak Majid. Ini dikurangi untuk tanaman bunga 4/5. Berarti di sini kita selesaikan anak-anak. 1 dikurang dengan 4/5. Ini sama dengan, di sini kita jadikan per 5. 1 itu sama dengan 5/5 atau 1 dikali 5. 5/5 dikurang 4/5. Langsung seperti ini. Berarti di sini penyebutnya 5. Lanjut, 5 dikurang 4, 1. Jadi berapa luas tanah tempat pondokan pesantren? Jawabannya 1/5 hektar. Lanjut soal nomor 8 anak-anak. 2 karung beras, masing-masing beratnya 23/10 kg dan 31 3/4 kg. Berapa kilogram berat kedua karung beras itu seluruhnya? Berarti kalau ini berat kedua karung beras, berarti kita jumlahkan anak-anak. Di sini 23/10 ditambah dengan 31 3/4. Satuannya sudah sama-sama kilogram, yang ditanyakan juga kilogram. Ini sama dengan yang utuh, kita tambahkan langsung saja. 20 ditambah 31, 51. Selanjutnya KPK dari 10 dan 4 itu 20. 10 kali 2, 20. Selanjutnya 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Ditambah 4 menjadi 20 kali 5 atas 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Di sini sama dengan 51 21/20. Ini sama dengan, kita jadikan pecahan campuran dulu. 21/20 kali 1, 20. Kita kurangkan, sisa 1 kita naikkan. 1/20. 1/20. Satunya utuh ditambahkan ke 51 menjadi 52. 1/1/20. Ini tadi satuannya adalah kilogram. Soal nomor 9. Mula-mula Ati membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Ati? Berarti kalau yang ditanya jumlah, berarti kita tambahkan anak-anak. Di sini 3/4 ditambah dengan 1/2/3. Sama dengan 1 utuh, diputuskan dulu. Selanjutnya di sini 4 dan 3, ini penyebutnya, ini KPK-nya 12. Kita kali langsung anak. Selanjutnya 3 dikali 3 dikali silang. 3 kali 3, 9. Ditambah dengan 4 dikali 2, 8. Sama dengan 1/17/12. Ini sama dengan 17/12. Di sini kita jadikan pecahan campuran kali 1. 12 kali 1, 12. Ini sisa 5. Kita naikkan di sini 1 per, di sini 5 anak-anak. 5/12 di sini. Berarti 5/12 ditambah 1 di sini. 1 ditambah 1, 2. 5/12. Satuannya tadi adalah liter. Soal nomor 10. 3 buah truk mengangkut kelapa sawit. Truk 1 memuat 42/3 ton, truk 2 mengangkut 51/4 ton, dan truk 3 mengangkut 45/8 ton. Berapa kuintal kelapa sawit yang dapat diangkut oleh ketiga truk itu? Berarti kita amati dulu anak-anak, soalnya di sini satuannya ton, ton, ton. Pada pertanyaan ini minta satuan kuintal. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu anak-anak. Di sini 4, 2/3. Kita tambah dengan 5, 1/4. Selanjutnya ditambah dengan 4, 5/8. Ini sama dengan, ini satuannya masih ton anak-anak. 4 ditambah 5 ditambah 4, 13.
13, ini 345, 348, ini KPK-nya 24. 3 ke 24 kali 8 berarti atas kali 8. 2 kali 8 16 ditambah 4 ke 24 ini kali 6. 1 kali 6 6. Ditambah lagi 8 ke 24 itu kali 3 berarti kali 3. 5 kali 3 15. Ini sama dengan 13 di sini per 24. 16 ditambah 6 22 ditambah 15 37. Sama dengan, kita jadikan pecahan campuran dulu di sini 37 dibagi 24 kali 1 di sini 24, kita kurangkan 13 per 24. 1 utuh di sini 1 ditambah 13 14. Selanjutnya 13 per 20. Ini satuannya masih ton. Ini satuannya masih ton anak-anak. Ini kita diminta mengubah ke satuan kuintal. Perlu anak-anak ketahui bahwa berat 1 ton ini sama dengan 10 kuintal. Kita ubah anak-anak. Ini untuk 14-nya di sini, 14 tonnya kita kali 10. Selanjutnya ditambah dengan 13 per 24, ini juga dikali 10. Satuannya nanti berubah menjadi kuintal. Sama dengan 140 ditambah, ini kita sederhanakan, 24 dibagi 2, 12, 10 dibagi 2, 5. Sini, 13 dikali 5, 65. 65 dibagi 12, kali 5, anak-anak. 60 dikurangkan 5. Kita naikkan 5 per 12. Ini menjadi 5 per 12. Kalau kita jumlahkan berarti 145 5 per 12 kuintal. Soal nomor 11 anak-anak. Pak Sani dan 3 orang temannya harus menyelesaikan panen tomatnya dalam minggu ini. Karena minggu depan ia harus mempersiapkan pesta perkawinan putrinya. Agar panen dapat selesai, tiap-tiap mereka berempat harus dapat memanen 3/5 petak tomat. Berapa petak keseluruhan tomat? Baik, ini 4 orang anak-anak, berarti 4 dikali tiap orang 3/5 petak. Ini sama dengan 4 kali 3, 12 per 5. Sama dengan kita jadikan pecahan campuran 12 bagi 5 kali 2. 10 kita kurangkan sisa 2. Kita naikkan anak-anak 2 per 5. Berarti 2 per 5 petak. Lanjut soal nomor 12. Untuk keperluan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Bu Zubaidah berencana membuat kue nastar spesial. Berikut ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue nastar tersebut. Di sini sudah ada bahannya anak-anak. Untuk soal A, Ibu bahas di sini nanti. Soal A, tentukan total berat bahan seluruhnya yang dibutuhkan Bu Zubaidah untuk membuat kue nastar spesial tersebut. Baik, di sini kita hitung anak-anak. 4 butir kuning telur, 125 gram per butir, berarti kita jumlahkan seluruhnya anak-anak. 4 dikali 125. Ini satuannya gram. Ditambah setengah kilogram tepung terigu, ditambah lagi setengah kilogram. Ini setengah kilogram, Ibu tulis saja. Setengah kilogram tepung terigu ditambah lagi setengah kilogram mentega butter atau margarin, 100 gram gula halus, ditambah 100 gram. Ditambah lagi di sini 1 bungkus vanili 45 gram. 45 gram ditambah lagi di sini 100 gram keju. Sini 100 gram karena tidak cukup anak-anak. Selanjutnya 1 potong di sini 2 butir kuning telur untuk olesan. 1 butirnya tadi 125. Berarti 2 kali 125 gram. Ditambah lagi 1 potong kecil kayu manis, tidak Ibu hitung karena tidak ada beratnya. 50 gram kismis ditambah 50 gram. Selanjutnya ditambah lagi
1 buah nanas 0,5 kg, setengah kilogram. Ditambah lagi di sini 300 gram gula pasir. 300 gram. Ini kita jumlahkan anak-anak. 4 kali 125 itu berarti 500 gram. 500. Ini satuannya kita jadikan gram semua anak-anak. Ini 500 ditambah setengah kilogram ditambah setengah kilogram itu 1 kilogram itu 1000 gram. Ditambah lagi 100 ditambah 45 ditambah lagi 100, 245. Ibu singkat anak-anak. Di sini 125 dikali 2, 250 ditambah 50, 300. Ditambah lagi setengah kilogram itu 500 ditambah 300, 800. Ini satuannya gram. Kalau kita jumlahkan di sini 1000, 1500, 1700, di sini 2845. 2845 gram. Ini keseluruhan bahan, total berat bahannya. Lanjut ke soal B. Jika dengan resep itu Bu Zubaidah mampu membuat 50 butir kue nastar, maka untuk membuat 125 butir kue nastar dibutuhkan berapa berat bahan? Berarti yang dicari 125 butir, kita taruh di atas di sini. Yang diketahui tadi 50 butir di sini. Selanjutnya kita kali dengan 2845 gram. Kita sederhanakan. Dibagi 25 dapat 2, dibagi 25 dapat 5. Ini kita kalikan. 2845 kita kali 5. Ini 5, 2, 20, 22, 2, 42, 42, 4. Selanjutnya 5 kali 2, 10, berarti 14. 14.225 per 2 gram. Ini menjadi, kalau kita bagi 2 menjadi 7.112,5 gram. Ini kalau dalam satuan gram. Kalau kita jadikan kilogram, kita bagi 1000 menjadi 7,1125 kilogram. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.